Selamat malam sahabat Kristus yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Kembali lagi malam hari ini kita kembali dalam bincang-bincang rohani kita edisi Paskah. Kita yang akan melanjutkan pembicaraan tentang penangkapan Yesus, di mana minggu lalu kita telah berbicara Yesus bersama murid-muridnya di Taman Getsemani. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita melalui penangkapan Yesus dan Yesus akan diadili. Sebelum kita merenungkan dan mempelajari bersama-sama, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, sahabat Kristus. Saya akan pimpin doanya. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini kami dapat kembali berkumpul, kami boleh belajar bersama-sama kembali. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Biarlah melalui pembelajaran dan perenungan bersama-sama ini kami boleh mendapatkan pengertian yang baru dan kebenaran yang baru ya Tuhan, yang sebenarnya kami dapat menumbuhkan iman kami lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Malam hari ini seperti biasa saya Charles dan ditemani oleh Bapak Gembala kita Pak Hari. Shalom Pak Hari. Shalom. Ya. Kita akan memulai pembahasan dan perenungan kita tentang penangkapan Yesus dan pengadilan. Ya. Silakan. Ya, kalau kita baca ya sebenarnya ada di waktu setelah Taman Getsemani ya. Jadi saudara bisa lihat di Markus pasal 14 itu mulai dari ayat 43 sampai Markus 15 ya, di hadapan Pilatus dan sampai ke Yesus diolok-olok pasal 15 sampai ayat yang ke 20. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kisahnya Yesus ditangkap. Ada apa tuh sebenarnya? Ada apa? Kenapa Yesus itu ditangkap? Ya, ini yang pokok bahasan yang menarik untuk dibicarakan. Mengapa Yesus itu ditangkap? Nah ya kita berbincang-bincang ya. Yang sampai harus melibatkan begitu banyak orang ya. Iya. Begitu banyak orang dengan segala konspirasinya dan lain sebagainya ini Pak Hari. Nah mulainya dari mana ini? Ya. Kok begitu ruwet sekali? Tapi Yesus tenang-tenang saja. Ya. Nah ini yang menarik ya. Seperti yang minggu kemarin kita pelajari bersama-sama bahwa Yesus tahu dia akan menderita, dia akan meninggal, tapi tidak ada ketakutan. Tidak ada sekali. Ketakutan sama Dia sekali ya. Sudah yakin dengan jalan salib yang akan dia pikul, yang akan dia tempuh. Ya. Ya menarik sekali ini Pak Charles ini. Ini sebenarnya masalah apa yang muncul pertama-tama? Kenapa Yesus harus diadili? Kenapa Yesus harus ditangkap? Sebenarnya berangkat dari ketika Yesus ngomong membicarakan tentang dirinya, yang dia berkata anak manusia. Dia sudah beberapa kali tampil di depan umum, dan beberapa kali para ahli Taurat dan Farisi itu ingin menangkap dia, melempari dia dengan batu, dengan dakwah-dakwah. Betul. Bahkan beberapa kali sengaja melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Kita menjebak Yesus dengan pertanyaannya semua, tapi ya kembali lagi karena Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya juga, jadi dia bisa mengetahui maksud dari pertanyaan itu dan bagaimana cara menjawabnya, sehingga akhirnya segala usahanya mereka itu selalu gagal, dan akhirnya sampailah memang yang sudah ditetapkan waktunya Pak Ari bahwa hal ini memang harus digenapi. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, yang waktu Yesus mengatakan anak manusia itu mereka tersinggung sekali. Mereka mengatakan menghujat Tuhan, menghujat nama Tuhan. Nah, kalau kita mungkin baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, kita bahkan yang kejadian yang paling saya ingat itu yang membekas itu pada saat Yesus berkata bahwa aku ada sebelum Abraham itu ada. Itu marah sekali. Dia bilang kamu baru usia berapa? Tapi kok sudah berkata Abraham ada, kamu ada sebelum Abraham, gitu kan. Pada Abraham itu kan bapak leluhur mereka yang sangat mereka hormati.
Makanya dari situ mereka langsung teriak marah-marah pengen nangkap Yesus, dan melempari Yesus kan. Nah, iya, atas dasar itulah itu Yesus sebenarnya mengatakan engkau sendiri yang mengatakannya. Engkau sendiri yang mengatakannya bahwa akulah anak manusia itu. Betul. Mungkin kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak begitu kelihatan Pak Hari ya, bahwa akulah dia. Maksudnya apa yang salah dengan kata-kata akulah dia? Karena Yesus berkata, tidak ada kata menghina, kata-kata ejekan, kan? Hanya akulah dia, kan bahasa yang proper ya itu seharusnya. Sebenarnya bahasa biasa ya, tapi sebenarnya bagi orang Yahudi itu bahasa itu benar-benar bahasa yang sangat sakral sekali. Dia mengatakan akulah dia. Dalam bahasa Yunaninya itu ego eimi itu hampir sama dengan bahasa Ibraninya yang waktu Tuhan menyatakan aku. Ya, yang di perjanjian lama, yang Musa itu ya, yang Musa bertanya, Kak, siapakah namamu? Ya. Tuhan jawab, aku adalah aku. Nah, ini sama tapi bahasanya bahasa Yunani. Betul, karena perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Ya. Itu ego eimi. Nah, sebenarnya sosok daripada yang tertinggi YHWH itu ketika menyatakan diri ini sama dengan waktu Yesus menyatakan diri akulah dia. Nah, ini yang jadi masalah ini bagi bangsa Israel, orang Yahudi pada waktu itu. Ahli-ahli kitab kan saat itu. Jadi bisa kita lihat ya, Yesus itu menggunakan kata yang sama dengan YHWH itu kan Pak ya, sehingga orang-orang ahli kitab ini marah. Kita bisa melihat bahwa tidak ada orang yang berani menggunakan kata itu yang mungkin bagi mereka bangsa Yahudi itu ada kata yang sakral. Mungkin sampai hari ini Pak Hari ya, itu sangat dihindari ya penggunaan kata Yod-Heh-Vav-Heh itu ya, yang terkenal dengan itu kata tetragramatonnya itu. Tapi cuman Yesus yang berani, dan nabi-nabi di zamannya nabi-nabi tidak ada yang berani. Maka inilah yang memicu. Ini sumbernya sebenarnya. Sumbernya dia menghujat Tuhan. Katanya. Betul. Makanya kalau orang menghujat Tuhan, hukumannya adalah hukuman terberat. Betul. Nah, akhirnya pada waktu Yesus ditangkap, ini uniknya waktu penangkapan itu, ditangkapnya itu malam-malam. Nah, ya. Kalau bisa dibilang sepertinya secara diam-diam sembunyi gitu Pak ya. Kenapa kok harus malam-malam? Betul. Padahal di sini Yesus bilang, setiap hari kalian bertemu dengan aku. Betul. Aku mengajar kalian tahu gitu loh. Kenapa kok harus ditangkap dengan cara seperti malam-malam seperti ini? Malam-malam. Itu kan menarik sekali. Betul. Kenapa kok harus ditangkap malam-malam? Betul. Berarti kan ini ada dua sisi, ada dua kubu. Yang satu yang mengakui ketuhanan daripada Yesus, karena Yesus mengadakan banyak mujizat, dia berkata dosamu sudah diampuni. Betul. Ya. Betul. Sementara itu yang tidak diterima oleh ahli Taurat dan imam-imam, orang Farisi. Kok dia bisa bilang dosamu sudah diampuni? Kan hanya Tuhan Pak yang boleh mengampuni. Itu yang satu. Yang kedua, kalau kita lihat kebanyakan Yesus ini membuat mujizatnya di hari Sabat. Nah ya ini kan? Kalau membuat mujizat di hari Sabat, berarti Yesus itu menajiskan hari Sabat. Betul. Nah, bertentangan. Maka dari situ puncaknya ketika dia mengatakan anak manusia. Itu puncaknya. Wah, orang Yahudi gregetan sekali. Akhirnya Yesus ditangkap malam-malam. Perhatikan cara penangkapannya. Penangkapannya itu malam-malam. Yesus itu ditangkap dengan mereka membawa prajurit, ya kan? Betul. Membawa prajurit pada waktu malam, terus dengan pentung-pentung dengan kentongan itu. Kalau Yesus takut mati maka dia akan menghindar ketika dia dari kejauhan sudah kedengar keramaian. Aku mau ditangkap, dia lari. Tapi
Tapi tidak. Dan pada waktu itu yang menyerahkan Yesus itu adalah Yudas, muridnya sendiri. Yudas dari Iskariot. Yesus tidak lari. Siapa yang kamu cari? Akulah dia. Ya. Sekali lagi dia ngomong, akulah dia Dengan yang kamu cari. Dengan tanda ciuman, Pak ya. Iya, dengan tanda ciuman. Yesus dijual. Seumpama Yudas tidak mencium pun, Yesus juga ngomong, akulah dia yang kamu cari itu. Nah, di sini terlihat bahwa Yesus itu memang dia menyerahkan nyawanya untuk menjalani sebuah eksekusi hukum yang untuk penebusan itu. Ini Pak Hari yang menarik lagi, yang dimana tadi sempat Pak Hari bilang kata-kata ego ini ya kan, itu menyangkut tetragramaton, kata-kata yod he vat he, itu kan yang sakral bagi mereka. Nah, kalau kita buka di Yohanes 18 pada saat yang Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Di Yohanes 18 ayat 7 ya. Siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Kemudian jawab Yesus di ayat yang ke-8, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Nah, akulah dia. Akulah dia. Ini kalau saya mau buka di dalam versi King James-nya, dalam bahasa Inggris ya Pak. Ini yang ayat kelima ya. Ayat 18 ya. Ayat Yohanes 18 ayat yang ke-8. Iya, I am he. Nah, I am he. Ya kan di situ. Dia bilang I am he. Nah, Iya. ini kalau kita buka Pak, I am he-nya itu memang di kamusnya sini mengatakan I itu ego. Ego Emi itu. Ego, me-nya itu Amy. Iya. Jadi di sini memang dia benar-benar mengatakan mutlak bahwa akulah dia, akulah Tuhan. Akulah dia. Nah, Sedangkan ini para ahli-ahli kitab dan Farisi itu kan, kamu ini anaknya Yusuf dan Maria si tukang kayu. menurut orang Yahudi Kan seperti itu ya Pak? itu. Nah, kok bisa-bisanya kamu ini cuma anak seorang tukang kayu, tapi kamu mau menyamakan dirimu dengan Tuhan? Ya, Nah, ini yang masalahnya orang betul. Yahudi ini. Betul. Nah, Ya, kalau itu dia berkata, akulah dia. Akulah dia berdua kali ya. betul. Akulah dia. Akulah dia. Nah, waktu itu terus ini tambah orang Yahudi tambah gregetan ini. Iya. Akhirnya menangkap dia pada waktu malam. Terus yang menarik lagi, ketika dia dibawa, diadili, dieksekusi, sebenarnya peradilan belum buka. Ini yang Jadi jam operasinya masih belum buka, tetapi sudah dieksekusi, Ya, makanya diadili dan dijatuhi vonis sudah. Makanya sudah disediakan semua ini para saksi-saksi dustanya ini ya. Saksi Para pendusta ini, para pendustanya kan ada semuanya Pendusta ya. ada ini. Sudah ada semuanya, saksi dusta sudah dia. Itu sudah divonisnya di situ. Iya. Sebelum peradilan buka. Bayangkan kalau peradilan buka, itu yang hadir adalah mereka yang disembuhkan Tuhan. Betul. Itu mungkin juga para pengikut Yesus secara yang banyak itu mungkin juga akan hadir. Ada hadir. apa ini? Kan Yang di pernah pengadilan yang ini. pernah matanya Sembuhkan, ya, yang buta tuli melihat, yang tuli melihat, mendengar, betul. yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Apakah dia tidak akan membela Bersaksi, Yesus, betul. bersaksi? Betul. Memang jalannya harus begitu. Ya. Nah, ini yang Makanya dia bilang kan supaya tergenapi. Supaya semua digenapi tergenapi. yang di kitab nabi-nabi katakan kan itu Pak ya. Ya. Nah, sekarang setelah itu pagi-pagi benar dia sudah dibawa ke, pertama kan yang mengadili ini kan sebenarnya yang mengadili itu yaitu Kayafas. Ini pengadilan agama. Di situ pengadilan agama mentok nggak bisa jalan keluar, dibawalah ke Pilatus. Nah, pada waktu dibawa ke Pilatus juga bingung sebenarnya. Ini masalah-masalahmu sendiri, ini agamamu, ini Dia tidak tertarik ya. Iya. Dia tidak tertarik. Dia tidak tertarik sama sekali. Tetapi memaksa Pilatus Iya. untuk membuat peradilan tentang hal ini. Nah, Pilatus diteliti semuanya.
dan tidak didapati kesalahan apapun. Iya. Makanya dia sampai mengungkapkan, tidak kutemukan kesalahan dalam dirinya. Iya, tidak kutemukan kesalahan di dalam dirinya. Nah ini kan di Yohanes 18 Iya. 31. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Iya kan, Menurut dikembalikan budayamu, dikembalikan menurut lagi ajaranmu, kan? ke imam. Betul, imam karena, besar. karena Di sini tidak bukan ada yang mengancam dengan politik dengan atau kekaisarannya Pilatus enggak. kan, Pak. Enggak. Nah, tapi dipaksalah si Pilatus. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Nah, Ya, betul. tidak boleh membunuh seseorang, tapi berniat untuk membunuh. Iya. Nah, ini Pak ya. Ini yang menarik di sini. Ya, jadi di Pilatus sebenarnya bingung pada waktu itu. Ini masalah-masalahmu sendiri, kenapa kamu bawa ke aku? Memang kalau ya memang ada sedikit ya yang tercium bahwa inilah raja orang Yahudi. Ya. Tapi kan di Yahudi. Betul. Itu kan Tapi itu kan juga di bawah kekaisaran Roma. Iya kan? Nah, ini yang mereka bawa. Ini yang mereka membuat telinganya Pilatus ini agak gimana gitu ya. dia sebagai seorang pemimpin kan saat itu harus bisa memberikan keputusan, ya kan? Harus bisa memberikan keputusan. Dengan pada waktu itu menariknya istrinya Pilatus itu sudah ngomong loh. Nah, sudah diperingatkan Pak ya melalui mimpinya. Melalui mimpinya. Ya. Ini sudah diperingatkan dan Pilatus sudah diperingatkan istrinya. Tetapi karena desakan massa, akhirnya Pilatus itu memperhadapkan Barabas yang notabene adalah penjahat yang benaran. Ini secara politik dia penjahat. Salah sudah memang salah. Terus maksudnya daripada Pilatus ini menggugah hati nurani daripada orang-orang Yahudi yang pada waktu menyerahkan Yesus. Ya. Supaya apa? Ya ini yang nanti paling-paling yang disuruh nyalibkan itu ya pastilah Barabas. Ya. Karena dilihat dari sudut tingkat kriminalitasnya. Ya. Sebentar Pak Hari. Mungkin ini untuk menunjukkan kepada pemirsa di rumah ya bahwa yang mengenai Pilatus sudah diingatkan oleh istrinya ya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 27. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia guru besar di sini, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi itu benar mimpinya peringatan. Mimpinya itu dan tertulis membuat di sini ya. Tertekan istrinya. Dan di situ dikatakan jangan engkau mencampuri perkara orang benar. Nah, berarti kan istrinya sudah diperingati itu orang benar itu. Itu orang benar. Ya. Tetapi karena desakan biasa kan, karena desakan massa yang sesuatu yang benar itu bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ya, itu jadi pada waktu itu karena desakan massa, Pilatus itu akhirnya mau ngambil jalan istilahnya jalan menggugah hati nurani. Ya. Tapi itu salah. Di luar skenario, di luar dugaan bagi Pilatus. Ya. Itu di luar dugaan bagi Pilatus. Di mana Pilatus, loh kok begini? Ternyata mereka meminta yang disalibkan itu Yesus. Dan yang dibebaskan Barnabas. Nah, jadi kayak bumerang bagi dirinya sendiri. Ya. Dan akhirnya makanya kita tahu bahwa Pilatus mencuci tangannya kan? Iya. Akhirnya itu budayanya sana bahwa sudah tidak mau campur tangan lagi. Ini urusanmu. Kemudian di sini Pak, yang seperti Pak Hari tadi sempat bilang ya, adanya kerukunan di antara tiga sosok ini. Menarik, ada tiga sosok di situ. Kemudian kan dari Imam Kayafas dia dilemparkan ke Pilatus. Pilatus dia berusaha mengembalikan kepada Kayafas dan orang Yahudi, tapi mereka bilang tidak bisa. Nah, si Pilatus berpikiran lain, mencari jalan lain bahwa dikirimkanlah ke
Herodes. Dikirimkan ke Herodes karena Pilatus mengetahui bahwa Yesus ini kan dari Galilea. Jadi makanya dikirimkanlah kepada raja di sana, ke Herodes. Nah, kayaknya kayak di pingpong ini ya. Ya, jadi sama-sama tidak mau menanggung dosa ini kayaknya, Pak. Iya, jadi masing-masing lepas tangan. Betul. Jadi ini melempar bola batu, ini. Ya. Sembunyi tangan. Ya. Ya gitu kan yang jadi ini kamu tapi sebenarnya niatnya sebenarnya dari orang Yahudi. Betul. Orang Yahudi yang notabene adalah yang mendesak terus. Ya. Bahwa harus ada sesuatu yang baik di sini ternyata. Ya. Ini ketiga orang ini yaitu dari orang Yahudi, ya. Ya. Orang Yahudi terus yang tidak suka dengan Romawi, karena dijajah. Ya. Terus antara Romawi dengan Herodes juga tidak suka. Ya. Masing-masing ketiga-tiganya tidak suka, tapi bisa bersekongkol. Untuk apa? Supaya Yesus disalibkan. Kok bisa bersatu begini ya? Berarti kalau kita bicara suatu hal yang positif, Pak, ya, dari terakhir ini ya. Dari terakhir selain kerukunan di antara tiga sosok ini, yang luar biasanya itu di taman itu, Pak, yang waktu Yesus mau ditangkap. Itu bagaimana Yesus masih melakukan mujizatnya. Di mana muridnya mencabut pedang dan menebas telinga. Ya, itu Yesus mengambil telinga itu dan menempelkannya kembali. Dan itu mujizat terakhir daripada Yesus sebelum dia disalib. Cuman sayangnya di sini tidak diceritakan, Pak, ya. Orang yang mengalami mujizat telinganya ditempelkan kembali itu tidak. Nah, bagaimana? Ini kan harusnya itu bisa dia menjadi saksi di pengadilan agama kan ya. Tergugah hatinya atau bagaimana kan, Pak, ya. Ini begini, Pak. Berapa orang yang sudah mengalami mujizat dari Tuhan? Banyak harusnya, Pak. Itu kan banyak orang. Tapi berapa orang yang mau mengikut Tuhan? Kembali ke Yesus. Berapa orang yang bertobat? Ternyata mujizat itu tidak membawa pertobatan bagi orang-orang itu. Ya, ini membuat suatu perenungan bagi kita. Bahwa kalau kita jangan sampai kita hanya tertarik mujizatnya aja, tapi kita harus belajar sungguh-sungguh bagaimana Tuhan itu mengajarkan kehidupan kita untuk hidup kita benar di hadapannya. Jangan sampai kita yang sudah belajar tentang Israel yang di padang gurun pada saat Tuhan membawa mereka keluar ya. Itu kan begitu luar biasanya mujizat di depan mata itu. Hal-hal yang tidak masuk akal benar-benar semuanya terjadi. Tapi kenyataannya itu tidak membuat bangsa Israel ini mengenal atau taat kepada Tuhan. Tapi membuat mereka itu seakan-akan hanya mujizatnya saja, keinginan mereka. Pada saat keinginan mereka tidak sesuai keinginan mereka atau tidak ada mujizat yang mereka nanyakan, mereka berontak, mereka marah, sampai akhirnya kembalilah mereka menyakiti hati Tuhan beberapa kali kan ya. Banyak kali di sana. Ya, jadi di sini banyak sebenarnya pelajaran yang kita petik ya. Betul. Dari peristiwa ini bagaimana ketika seseorang mempunyai niat yang jahat itu ketemu dengan orang yang punya niat jahat, yang semulanya orang itu bermusuhan bisa bersatu. Dan yang luar biasanya itu seharusnya yang menerima mujizat telinganya kembali ditempelkan itu kan dia sudah mengetahui siapa yang bisa instan gitu menyembuhkan kan tidak ada. Jadi di sini sebenarnya kalau kita mau benar-benar duduk membaca, merenungkan, menyelidiki, Pak, ini akan kelihatan sebenarnya Yesus itu siapa Tuhan, siapa Yesus. Itu akan kelihatan sekali. Jadi tidak perlu ada pertanyaan di mana kata-katanya di Perjanjian Baru bahwa Yesus berkata, "Akulah Tuhan." Kalau kita mau pelajari seperti yang Pak Hari bilang, akulah dia. Itu kan ada kata ego emi.
Betul, ada kalau di perjanjian lama itu adalah anihu, Ya, yang mengandung anihu, unsur betul. asir yang akhirnya merujuk semuanya ke yod he vat he itu. Iya. Nah, bahwa sebenarnya itu ada semua tersirat, dan bahkan mujizat-mujizat yang Yesus buat itu mujizat-mujizat yang tidak umum, yang belum pernah terjadi. Yang paling berbeda dari mujizat-mujizat yang lain, yang nabi-nabi yang lain, yaitu gini, dosamu sudah diampuni. Nah, dosamu sudah diampuni. Itu tidak sekali loh Pak, dia bilang. Berkali-kali. Itu yang kejadian yang Yesus masuk ke rumahnya penduduk itu, terus ada 4 orang dari atap itu Pak, yang membongkar atap, membawa temennya itu yang lumpuh itu kan. Yang lumpuh itu. Hari ini dosamu sudah diampuni. Terus kemudian kepada wanita yang mau dirajam batu itu Pak ya, dosamu dia menulis sudah diampuni. Siapa yang pertama kali tidak berdosa boleh melempar. Ya. Dia bilang, pergilah, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Berbuat dosa lagi. Jadi hampir semua mujizat yang dibuat Yesus itu mesti diawali dengan dosamu sudah diampuni. Bangkit dan berjalanlah. Betul. Jadi sebenarnya di sini itu sudah kelihatan semua bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Nah, mungkin sedikit melebar Pak Hari ya, bahwa di kitab Yohanes pun yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, dan di kitab Yohanes sendiri pun juga yang mengatakan bahwa melalui doa Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Aku diutus Bapa. Aku akan kembali kepada Bapa. Nah, sebenarnya itu adalah konteks yang berbeda. Kalau kita mau menyelidiki ya mungkin kita tidak membahasnya malam hari ini, mungkin di sesi yang berikutnya. Kita nanti tetap akan kelihatan bahwa meskipun Yesus berkata bahwa akulah Tuhan, akulah jalan, aku diutus. Itu semuanya nanti kalau mau kita selidiki pasti akan merujuk kembali bahwa Yesus adalah memang Tuhan. Iya. Dan ketika kita renungkan hal ini tadi, Pak, kita memang jalan yang ditempuh Yesus itu ya ini. Nah, karena harus ada penebusan Pak Hari ya. Iya, kembali yang seperti minggu yang lalu saya bicarakan bahwa ini adalah hukum, masalah hukum. Betul. Yang seperti Pak Hari juga bilang bahwa sebenarnya di minggu lalu juga bahwa sebenarnya penebusan itu bisa kok kalau Tuhan mau tanpa harus ada penyalipan. Iya, makanya Tuhan sudah bilang selesai. Kalau boleh, cawan ini berlalu dari hadapanku. Dosamu sudah diampuni. Nah, tapi kembali lagi Pak, akhirnya kan Tuhan melanggar tatanannya sendiri kan. Yang di hari pertama di Taman Eden itu kan, yang di Kejadian. Iya, tatanannya. Bahwa upah dosa adalah maut. Kembali, ini dosa harus ditebus. Betul. Ini sebuah tatanan. Betul, harus ada penebusan. Jadi jalan salib itu yang akan ditempuhnya itu sebuah tatanan sebenarnya. Tatanan cara di mana korban penebusan harus dilakukan. Yang ada satu pertanyaan, Pak. Ya. Yang mungkin juga menarik ya. Kalau memang Yesus itu untuk menebus kita, untuk menebus dosa kita, berarti kan dosa kita sudah ditebus oleh Yesus dengan kematian di kayu salib. Terus kenapa kita harus berbuat baik? Nah, ini yang menarik di sini. Ini Pak, yang menarik ya. Jadi perbuatan baik itu sebenarnya kalau bagi orang yang sudah ditebus bukan untuk mereka masuk surga, bukan. Karena mereka sudah ditebus dan harganya lunas terbayar. Jadi sebuah penebusan itu ya membawa mereka bersama-sama dengan Tuhan. Betul. Nah, apa hubungannya dengan perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah suatu usaha atau suatu ucapan syukur karena penebusan tadi. Jadi kalau orang tidak berbuat baik, orang ini tidak tahu berterima kasih. Ya. Jadi mungkin ibaratnya orang yang sudah harus mendapat hukuman mati, tapi kemudian ada orang yang berkuasa sekali yang bisa mengintervensi hukuman mati itu ya Pak. Yang membayar dan menanggung, menjamin bahwa orang ini ikut aku yang menjamin. Seperti itu mungkin Pak Hari ya. Penebusan seperti itu. Dan kalau orang yang harusnya ini sudah mati melalui hukuman mati itu, tapi dia masih hidup. Nah, kemudian kalau dia tidak
nurut, tidak patuh sama yang menyelamatkan dia, yang membebaskan dia dari hukuman mati, itu ya seperti kita yang sudah ditebus tidak tahu berterima kasih. Ya, tidak mau berbuat baik. Betul. Karena perbuatan baik itu yang akan memuliakan Bapa. Betul. Ya, menarik sekali ya kita bicarakan ini. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Yesus ketika mereka mempermasalahkan ini, bagaimana cara penangkapannya, dia tidak membela diri, dia tidak beralasan-alasan, dia tidak lari. Dia cuma ini aku, engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakan, akulah. Terus waktu ditangkap, akulah dia. Waktu diadili, mereka lempar-lemparan pingpong ke sana kemari, Yesus tetap diam, tidak berkata sedikit pun. Dia percaya bahwa jalan inilah yang harus ditempuhnya supaya semuanya diselamatkan. Itu Charles? Ya, hari ini menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini tentang bagaimana konspirasi dari para ahli Taurat, Pilatus dan Herodes. Mereka mau menangkap dan menyalibkan Yesus yang sebenarnya tidak didapatkan kesalahannya. Ya, tapi mereka berusaha mencari kesalahan dan ya bisa dibilang mungkin seperti hari ini kita mengkondisikan bahwa ada orang itu harus bersalah, entah dengan saksi atau apapun. Nah, yang menarik di sini kalau saya baca ini, para saksinya ini memang kenapa dibilang saksi dusta, Pak Ari? Ya memang diadakan. Bagaimana di sini dibilang bahwa Yesus berkata bahwa tidak perlu membayar pajak kepada kaisar. Padahal itu kan Tuhan tidak. Tuhan kan sendiri yang ngomong, koin ini mempunyai kabar apa? Betul. Kalau kabarnya kaisar ya berikan kepada kaisar. Terus dipelintir. Betul. Yesus mengajarkan untuk tidak membayar pajak. Nah, itu yang saksi dusta yang pertama. Kemudian saksi dusta yang kedua itu yang mengenai Yesus bilang bait suci yang bisa dibangun dalam 3 hari. Nah, itu kan Yesus tidak berkata bahwa aku akan meruntuhkan, aku akan merobohkan bait suci dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Tidak seperti itu. Padahal runtuhkanlah bait suci. Betul. Nah, maka aku akan dalam 3 hari rombaklah bait suci ini. Aku akan 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan memang Yesus buktikan, Pak ya, di dalam waktu 3 hari. Tapi kan di sini kan bukan arti yang seperti hurufiah di sini. Itu kan bait suci kan dia mengatakan bahwa itu memang dirinya. Dan betul pada saat dia disalib, tirai bait Allah terbelah dan lain sebagainya. Mungkin itu kita akan bicara lebih detail, Pak ya. Nanti kita akan bicara di sesi berikutnya. Yang menarik sedikit aja tentang waktu penyalipan, bagaimana dia itu bangkit kan mati 3 hari. Mati 3 hari. Nah, di hari yang ketiga bagaimana perhitungan menarik sekali, nanti kita bicarakan. Saya pikir hari ini mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Demikian pemirsa sahabat Kristus, kita sudah mempelajari hal yang baru lagi tentang penyalipan, tentang penangkapan dan pengadilan Yesus ya. Di mana kita banyak belajar di Yesus di saat-saat terakhir pun dia masih mengasihi orang yang menangkap dia dengan melakukan mujizatnya. Dia masih tidak ada ketakutan dan dia masih menunjukkan sosoknya bahwa memang dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya sebagai utusan atau sebagai nabi, tapi dia memang Tuhan yang juru selamat kita, Mesias yang diurapi. Oke, semoga pelajaran dan perenungan kita malam hari ini bisa menambah pengetahuan dan pembelajaran yang lebih lagi untuk pemirsa sahabat-sahabat Kristus di rumah. Sebelumnya mungkin kita tutup dengan doa. Pak Hari bisa cukup. Mari kita berdoa ya sama-sama. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih saat ini Tuhan melihat ketika kami merenungkan bagaimana proses daripada peradilan Yesus. Engkau tidak membuka mulut sedikit pun dan membiarkan proses itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Bapa. Ajari kami hari ini Tuhan, untuk kami belajar dari sosok Engkau
Meskipun harus menjalani sesuatu, tetap berbuat baik, tetap mengadakan mujizat. Dengan mengadakan mujizat yang terakhir, yaitu dengan menyambung telinga yang sudah terputus. Tetap fokus kepada rencana Bapa. Ajari kami Tuhan di dalam kehidupan kami, ketika kami menjalani kekristenan kami, rasa percaya kami kepadamu, dengan tetap fokus kepada rencana Bapa. Tuhan, biarlah melalui bincang rohani pada malam hari ini, kami semuanya mengalami pencerahan dan kami tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh pemirsa, berkati seluruh pendengar, berkati semuanya Tuhan. Berkati Pak Charles yang sudah bersama-sama dengan hamba-Mu. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus, jangan lupa tetap semangat dalam belajar firman, selidiki dan cari kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya.